Hai, Assalamualaikum, salam sehat. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun kalian berada ya. Amin ya rabbal alamin. Kista ovarium. Udah nggak asing lagi kan teman-teman mendengar istilah penyakit kista ovarium ini. Jadi, kista ovarium ini teman-teman bisa loh meningkatkan resiko bahaya kalau memang kita biarkan. Apa aja? Yuk disimak sampai habis di video ini. Apa aja bahaya yang disebabkan oleh kista ovarium ini. Terkadang memang ya teman-teman, kista ovarium ini bisa saja pada kasus-kasus tertentu itu bisa hilang dengan sendirinya atau nggak berbahaya. Tetapi kista juga bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Bagi teman-teman yang belum tahu kista ovarium itu apa, jadi kista ovarium ini merupakan kantung kecil berisi cairan yang berbentuk di ovarium kita gitu ya. Dia terbentuknya di situ. Baik di isi ovarium kanan ataupun di sisi ovarium kiri atau bahkan di keduanya. Karena ovarium kita ada dua ya, kiri dan kanan. Selama siklus menstruasi normal, biasanya kista ini muncul dan juga bisa hilang dengan sendirinya tanpa diketahui. Karena memang kalau kista ini kecil muncul kecil gitu ya, dia tidak akan menimbulkan gejala apapun. Namun, pada beberapa kasus teman-teman, kista ovarium ini bisa tumbuh membesar dan juga muncul gejala yang bisa menimbulkan resiko. Yang pertama, kalau kistanya pecah. Kalau kista ovariumnya itu sudah besar, itu dia ada resiko bahaya untuk jadi pecah. Sebagian besar sih pasien merasakan sakit yang tiba-tiba dan tajam di perut atau punggung bagian bawah. Entah itu kanan, entah itu kiri gitu ya. Kemudian perutnya itu nyeri sekali dan juga ada rasa kembung. Dan bisa menyebabkan terjadinya perdarahan internal sehingga bisa keluarnya bercak dari area vagina yang sebenarnya itu bukan haid teman-teman dan bukan masa haidnya teman-teman. Penyebabnya apa nih? Kok bisa pecah si kistanya tadi? Padahal kan dia udah sedang adem ayem gitu ya teman-teman di dalam itu. Jadi teman-teman, pecahnya kista ovarium ini bisa dipengaruhi oleh aktivitas dari wanita tersebut. Kalau teman-teman melakukan aktivitas yang berat yang bisa mempengaruhi panggul gitu ya, seperti berhubungan seksual, kemudian aktivitas berat lainnya gitu ya, mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, itu bisa mengalami pecahnya kista ovarium. Kalau ada perdarahan, itu bisa mengalami lemes teman-teman. Apalagi kalau perdarahannya itu banyak sekali, itu teman-teman bisa kehilangan darah, tensi bisa turun karena perdarahan ini. Dan kalau darahnya memang sangat banyak dan tidak segera diatasi, itu bisa sekali mengancam nyawa. Yang kedua, apabila mengalami torsi ovarium. Jadi torsi ovarium itu apa lagi nih dok? Jadi kalau torsi ovarium ini, ovariumnya itu bergeser teman-teman dari posisinya atau dia terpelintir, memutar gitu ya. Bisa mutar sekali ataupun lebih. Gejala kista ovarium yang muncul itu biasanya akibat torsi itu nyeri panggul parah secara tiba-tiba, terkadang disertai dengan mual dan muntah gitu ya. Nah, kemudian pada torsi ovarium ini juga dapat menurunkan atau bahkan menghentikan aliran darah ke ovarium teman-teman. Karena kan dia terputir, tadi ya bisa terkunci nih si ovariumnya. Penanganannya apa? Penanganannya dilakukan untuk mengangkat kista atau mengembalikan posisi ovariumnya lagi supaya aliran darah ke ovarium kembali lancar. Berarti harus dilakukan operasi biasanya teman-teman. Yang ketiga, kista ovarium yang terinfeksi. Jadi, kista ovarium ini bisa sekali mengalami infeksi. Dan kalau sudah terinfeksi, dia akan beresiko untuk pecah itu lebih tinggi. Kalau kista infeksi tadi yang sedang infeksi, dia pecah, itu kan keluar nih dari ovarium. Itu bisa memicu terjadinya inflamasi, peradangan di dalam tubuh kita, infeksi seluruh tubuh kita yang disebut dengan sepsis. Sepsis itu kondisi bahaya teman-teman, merupakan suatu kondisi darurat medis yang terjadi ketika tubuh kita bereaksi berlebihan terhadap infeksi karena dia menyebar ke seluruh tubuh kita. Dan kondisi sepsis ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan, bisa menyebabkan kegagalan organ, bahkan hal yang fatal ya sampai ke kematian. Jadi hal-hal seperti itu sangat tidak kita inginkan ya teman-teman.
Teman-teman, ada beberapa gejala nih yang menandakan kalau tubuh teman-teman atau kista ovariumnya itu sedang bahaya gitu ya. Yang pertama, kondisi nyeri pada perut atau panggul secara tiba-tiba. Kemudian demam yang mungkin menjadi tanda infeksi. Kemudian ada mual dan muntah, tanda dari torsi ovarium. Kemudian pusing dan juga merasa ingin pingsan. Kemudian perdarahan dari vagina yang parah tetapi bukan sedang siklus haid teman-teman. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, teman-teman harus segera bawa ke rumah sakit. Dok, gimana dok? Saya nggak mau nih mengalami yang namanya kista ovarium. Jadi, untuk mengalami kista ovarium itu teman-teman kan hampir semua wanita bisa mengalaminya. Cuman, kita bisa yang namanya mencegah bahaya dari kista ovarium yang sudah timbul tadi. Jadi, cara untuk mencegah komplikasi kista ovarium itu adalah dengan melakukan pemeriksaan panggul secara rutin untuk mendeteksi kista secara dini supaya kita bisa waspadai nih perubahan siklus dari menstruasi atau perubahan dari gejala-gejala haid. Ada nggak gejala-gejala yang mengarah ke arah kista ovarium yang udah kita bahas tadi? Oke teman-teman, jadi udah pada tahu nih ya tentang kista ovarium. Stay healthy ya, stay safe, stay positif dimanapun kalian berada. Di-share video ini ke seluruh teman-teman kalian yang wanita. Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada ya teman-teman. Jangan lupa juga di-subscribe channel saya Dr. WSP dan juga semua media sosial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.